Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca 1-2 berita dengan disertai sedikit komentar dari saya kali ini adalah tentang devisa hasil ekspor yang wajib parkir. Ada peraturan baru ya dari pemerintah. Kalau kita ketik di mesin pencarian devisa hasil ekspor wajib parkir begitu ya, itu keluar banyak berita pada tanggal 8 Januari sore dan malam, karena tadi peristiwa yang dikutip adalah sore. Nah, misalnya CNBC Indonesia, TOK devisa hasil ekspor bakal wajib parkir di RI minimal 1 tahun. Lalu Kontan menurunkan beberapa berita, sudah 2 diantaranya itu ada soal DHE. DHE itu devisa hasil ekspor singkatannya ya, wajib parkir 1 tahun, Erlangga janjikan insentif. Nah, kemudian Kontan juga menurunkan berita, pemerintah bakal wajibkan parkir DHE SDA minimal 1 tahun, tapi nampaknya saya sudah baca tadi ada komentar dari pihak lain. Dan seterusnya ya, ada Kompas juga, pemerintah rombak aturan main, pemerintah rombak aturan main parkir devisa hasil ekspor, dan seterusnya. Kita baca juga. Jadi ini ada berita banyak sudah pada tanggal 8 Januari malam, itu adanya perubahan aturan devisa hasil ekspor, khususnya ekspor sumber daya alam. Kewajibannya parkir di Indonesia mau dirubah. Nah, kita baca aja dari CNBC dulu. TOK judulnya ya, devisa hasil ekspor bakal wajib parkir DRI minimal 1 tahun. Nah, judulnya gitu, ada gambar Menko Perekonomian. Kita baca saja. Pemerintah resmi akan merombak ketentuan devisa hasil ekspor atau DHE pada tahun ini yang selama ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Jadi setahun lebih umurnya ya. Nah, salah satu perombakan yang dilakukan ialah terkait jangka waktu kewajiban penempatan dana hasil ekspor di sistem keuangan dalam negeri minimal selama setahun. Sebelumnya 3 bulan. Jadi setahun wajib parkir ya. Nah, minimal setahun kata Menteri Perekonomian Erlangga di kantornya Jakarta Rabu 8 Januari 2024. Nah, opsi yang semula muncul, ini menurut Erlangga dikutip oleh CNBC, muncul mewajibkan eksportir menempatkan DHE-nya di rekening dalam negeri selama 6 bulan. Namun Erlangga menegaskan opsi yang dipilih minimal setahun. Jadi DHE tidak 6 bulan, lebih panjang. Sekarang yang berlaku 3 bulan ya. Nah, pertimbangan pemerintah untuk semakin memperpanjang kewajiban penempatan DHE ini, barang-barang pengolah dan penambang hasil sumber daya alam, jadi bukan hanya penambang ya, pengolahnya juga, SDA ya, itu untuk memperkuat stok palas di dalam negeri. Jadi untuk memperkuat cadangan devisa lah kalau kita tafsirkan begitu. Kita berharap memperkuat devisa kita. Ia memastikan peraturan revisi PP 36 2023 ini akan rampung sebentar lagi. Namun ia belum bisa mengungkapkan tanggal pasti pengumumannya ke publik karena masih dalam tahap pembahasannya. Jadi belum berlaku ya, masih tetap yang 3 bulan. Nah gitu diberitakan oleh CNBC ya. Nah lalu Kontan itu menurunkan berita tanggal Rabu malam, itu judulnya DHE SDA wajib parkir 1 tahun. Erlangga janjikan insentif menarik untuk eksportir. Kita baca ya. Pemerintah berencana mewajibkan eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE SDA selama minimal 1 tahun di dalam negeri. Ini artinya kewajiban parkir ini lebih lama daripada ketentuan saat ini yang selama minimal 3 bulan. Ya. Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan insentif. Nah ini yang berbeda dengan berita di CNBC tadi, bukan berbeda ya, tambahannya ini. Ya, dikutip Erlangga mengatakan pemerintah menyiapkan insentif yang menarik bagi eksportir sejalan dengan kebijakan baru itu yang suruh tahan setahun, bukan 3 bulan lagi. Apa insentifnya? Nah kata Erlangga, kita sedang persiapkan dengan Bank Indonesia dan perbankan, ujar Erlangga kepada awak media Rabu ya.
Nah, Erlangga menjelaskan bahwa insentif yang dirancang akan menarik bagi eksportir dan kompetitif dengan negara lain agar kebijakan tersebut tetap memberikan keuntungan bagi eksportir. Ini janjinya begitu ya. Jadi nggak hanya soal mengatur saja, harus ada insentifnya. Ini masih dimatangkan katanya. Tapi saya sedikit komentar lah. Ini setiap kali buat kebijakan pemerintah ini kadang-kadang komunikasinya itu manis ya, tapi nanti ribut belakangnya. Jadi kita belum tahu ini. Saya sedikit komentar, ya sebagian besar ekonom termasuk saya itu seneng nih kalau bisa sih kita memang masalah dipisah kita sehingga nilai rupiah kita bisa melemah atau fluktuatif. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi pengusaha. Loh, kalau dia diwajibkan di sini insentifnya apa? Kan cukup mempersulit dia kalau dia butuh impor, kalau dia harus parkir setahun. Gitu loh kira-kira. Tapi nanti kita baca saja. Ya, Erlangga berharap dengan ketentuan ini memperkuat cadangan devisa. Ya, itu sudah sama dengan berita sebelumnya. Nah, saya baca satu lagi dari konten yang memuat komentar pihak lain di luar Erlangga, di luar pemerintah. Judulnya, pemerintah bakal wajibkan parkir DHI SDA minimal 1 tahun. Ini kekhawatiran pengusaha. Jadi kalangan pengusaha buka suara terkait rencana pemerintah yang mewajibkan eksportir menyimpan setahun tadi ya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, jadi Ketua Komite Tetap ya Kebijakan Publik Kadin, Chandra Wahyudi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana kebijakan pemerintah tersebut. Jadi menurut saya ini konten sudah mulai cukup memberikan cover both side ya, bahkan lebih kan, ini artinya pemerintah, usahanya bagaimana gitu. Mungkin nanti di hari-hari berikutnya atau di berita yang lain minta tanggapan ekonom biasa, yang sebagusnya begitu ya. Kemudian saya bacakan lagi, menurut Chandra, kebijakan ini dapat memberikan tekanan besar pada arus kas perusahaan, terutama bagi eksportir. Itu ya. Ini kalau suruh nyimpan 1 tahun, ya kan ini cash flow-nya perusahaan bisa agak terpengaruh eksportir. Nah, saat ini yang menjadi tantangan bagi para eksportir dari kebijakan DHI adalah masalah cash flow. Bisa dibayangkan, ini menurut Chandra ya, jika harus ditahan lebih lama menjadi setahun, pastinya akan berpengaruh pada likuiditas perusahaan dan akan sangat memberatkan, ujar Chandra kepada kontan.co.id. Tadi kan waktu saya baca yang pertama juga sudah mengingatkan bisa begini nih, ternyata ini malah pengusahanya langsung yang bicara. Nah, ia menambahkan Pak Chandra tadi, kondisi tersebut dapat memaksa perusahaan mencari pinjaman karena duitnya sendiri nggak bisa dipakai gitu loh untuk mendukung kegiatan usaha. Pada akhirnya meningkatkan biaya operasional. Ya bisa diatasi, dia punya duit kan bisa jadi jaminan untuk pinjam, tapi kan biayanya meningkat gitu. Kira-kira gitu argumennya ya. Ini mengharuskan perusahaan mencari pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha yang mana berujung pada penambahan biaya. Chandra menegaskan bahwa eksportir membutuhkan dukungan lebih dari sekedar insentif berupa bunga simpanan yang menarik dan pengurangan pajak penghasilan. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan kemudahan pinjaman dan bunga rendah, terutama dari bank-bank milik negara untuk mendukung keberlangsungan usaha. Jadi kelihatannya Chandra sudah menebak nih, bahwa insentif itu adalah antara lain ada bunga, ya toh, dari bunga simpanan dari yang tadi setahun ditahan, lalu ada insentif untuk mengurangi pajak penghasilan. Tapi buat Chandra ini, menurut pendapatnya Chandra, menurut bisa dikatakan mewakili Kadin, mewakili pengusaha, itu belum cukup gitu. Harusnya insentifnya pinjaman dengan bunga rendah gitu, terutama dari bank-bank milik negara BUMN untuk mendukung keberlangsungan usaha. Nah, ini dikutip secara utuh nih, eksportir perlu didukung bukan hanya dengan insentif berupa bunga simpanan yang menarik dan pengurangan pajak penghasilan, itu tadi atas yang disimpannya tadi ya, tetapi juga perlu diberi kemudahan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, khususnya dari bank pemerintah. Apalagi saat ini beberapa sektor usaha tidak mudah mendapatkan fasilitas pinjaman tambahnya. Menurut saya ini logis ya. Jadi mengapa simpanan itu jadi tidak semacam jaminan ya bahwa dia punya duit maka dia dapat fasilitas kredit gitu. Tapi kreditnya ini ditekankan kreditnya murah, bukan hanya kredit. Nah, ini begitu dari Chandra dikutip. Nah, lalu konten menuliskan untuk informasi kepada para pembacanya untuk diketahui pemerintah tengah menyiapkan aturan baru
Ya DHE, SDA tadi ini salah satu ketentuannya adalah memperpanjang jangka waktu untuk menyimpan. Nah, dikutip juga Menko Airlangga itu menyatakan minimal 1 tahun dan seterusnya, berita seterusnya sama dengan sebelumnya. Demikian jadi kita para pemirsa, saya ekonom itu memang melihat ini bahwa semua kebijakan ekonomi pemerintah ini ada 2 persoalan utama menurut saya. Pertama, ketika memutuskan mereka harus berkomunikasi dengan stakeholder ya. Tentu tidak harus dituruti, tetapi biar tahu nih kalau terkait dengan aturan kepada pengusaha ini ya harus tahu dari pengusahanya bagaimana. Tentu tidak harus dipenuhi maunya mereka, tapi kan mengetahui mereka maunya apa seperti ini tadi. Mengapa hanya ke media dipanggil saja kan. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan ke publiknya. Dari beberapa contoh-contoh kebijakan publik sekarang ini, ya menurut saya kadang-kadang kebanyakan tes ombak gitu. Jadi diomongin dulu, belum dibuat peraturannya, rame. Nanti ketika dibuat peraturannya jadi bingung sendiri kan. Beda kalau dibicarakan itu sebagai meminta masukan. Ini enggak, ini kan sudah jelas ini setahun. Nah plus minus semua dengan itu ya. Secara umum ya mungkin bagus buat penambahan cadangan devisa. Tapi hati-hati ya, pengusaha itu cukup kreatif di Indonesia ini. Nanti kalau diatur-atur begitu, bagaimana mereka memiliki cara untuk menyimpan hasil ekspornya, mungkin dengan transfer pricing dan lain sebagainya, kita belum tahu ya, apalagi tadi pinjaman. Tapi mudah-mudahan kita melihat niat baik, pemerintah mau mengamankan cadangan devisa, mau membuat devisa kita dari hasil ekspor bisa ditaruh di dalam negeri. Di sisi lain juga pemerintah harus bisa memberikan insentif yang pas gitu, bukan sekedar insentif. Tapi kita lihat saja untuk selanjutnya. Kita sebagai rakyat, saya sebagai ekonom juga tidak pro begitu saja terhadap pengusaha. Tapi beberapa kebijakan pemerintah ini, tadi saya sebut 2 masalah, ada masalah ketiga, kurang memperhitungkan perilaku akibat kebijakan itu. Jadi ini kan contoh, harus diukur tuh reaksinya bagaimana pengusaha nanti, dia menghindarkah, nurutkah apa, atau cara menghindarnya bagaimana. Begitu juga dengan misal subsidi gitu, ini subsidi BBM mau begini-begini. Kadang rancangan kebijakan hitung-hitungannya itu kurang memperhitungkan behavior, perilaku dari yang ditarget kebijakan. Kebijakan itu kan misalnya subsidi itu tidak hanya yang diberi subsidi, tapi petugasnya juga, penghitungnya dan seterusnya. Ini sama saja, bahwa ini kan nanti menyangkut pengawasannya, tidak hanya menyangkut pengusahanya mau parkir atau tidak, bagaimana biaya cukai, bagaimana pencatatan di Bank Indonesia dan seterusnya, yang membutuhkan kerjasama serta kesolidan pemerintah. Mudah-mudahan ini berujung baik bagi seluruh perekonomian.